Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Ulama al-kiram, para kiai, para bunyai khususipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Ahmad Hasain di Ma'azuhu, para jajaran pengasuh keluarga besar Ma'had Salafiyah Safiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak dan mas-mas sekalian, barakallahu fikum. Mudah-mudahan majelis ini sebagai wasilah besok kita bisa bersama satu majelis di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya harus bicara apa di gudang ilmu yang luas seperti ini. Baru kali ini saya melihat wisuda tahfidz yang semegah ini, yang seindah ini, bahkan wisudawannya juga dari Ma'had Ali. Baru kali ini. Kayaknya inilah satu perwujudan sesuai yang tersirat dalam ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Qori tadi, bahwa orang yang berilmu seperti kalian ini adalah urutan ketiga setelah Allah, malaikat, kemudian Anda sekalian, yaitu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Untuk itu, karena ini terkait dengan Al-Quran, setelah kalian diwisuda, tunjukkan peran kalian sebagai ulul ilmi yang betul-betul qaiman bil qist. Spesial masalah Al-Quran, bisa dibayangkan semua lafadz Al-Quran di dalam mushaf Al-Quran, kalau dipasang isim isyarah, itu pasti lil qurba, pasti hadza. Tidak ada dzalikal Quran, itu tidak ada. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'an. Tetapi kalau kata kitab di dalam mushaf kadang dipasang isyarah lil qurba, yang terbanyak justru dzalik. Bu'da dzalikal kitab la raiba fi bahadza kitabun anzalnahu mubarak. Ada semua. Iya, karena beda. Jika yang dimaksud itu Al-Quran, tidak lain adalah Al-Quran kita ini. Tetapi jika yang dimaksud itu Alkitab, belum tentu Al-Quran. Sangat mungkin kitab samawi yang turun terdahulu. Karena itu dari isyari ini, kira-kira pesan ayat itu begini: dekatkan, hadzakan Al-Quran di diri kita, di diri Anda. Bagaimana diri ini betul-betul Qur'ani, hadzakan Al-Quran, dekatkan Al-Quran di diri kita, dekatkan Al-Quran di keluarga kita, dekatkan Al-Quran di kurikulum kita, dekatkan Al-Quran di masyarakat kita. Ini tugas kita semua, tugas kalian ini. Bahkan lebih luas lagi, dekatkan Al-Quran di seluruh penduduk bumi ini. Karena itu
dari segi skrip maupun buku, belum pernah ada sebuah buku ilmiah atau tidak di dalamnya itu disebut atau menyebutkan nama penulisnya. Tidak ada. Ini tinjauan buku loh ya. Tidak sama dengan Al-Quran yang Allah ini yang berkalam-kalam di dalamnya. Kata Allah itu sampai disebut 2699 kali di dalam mushaf, di dalam Al-Qur'annya ini. Kalamuhu ini sendiri. Oleh kaum filosofis angka 2699 ini biasanya disebut al-adadul awwali, tidak bisa dibagi kecuali dengan angka itu sendiri. Saking manunggalnya dia adalah al-wahid, al-ahad, as-samad, mutlak itu. Karenanya mana ada sebuah tesis, sebuah tulisan, sebuah skrip di mana di dalam surah Al-Quran, surah yang lumayan tidak panjang, setiap ayatnya ada kata jalalah Allah, setiap ayatnya, yaitu di surah Al-Mujadalah. Kalian menyebut apa? Mujadalah atau mujadilah? Kalau mujadilah berarti sing cerewet itu yang perempuan. Kalau mujadalah kan diskusnya itu. Bisa dibayangkan surah yang hanya 2 lembar lah. Setiap ayat pasti ada kata lafadz jalalah. Seperti itu. Kok bisa ya? Ya memang Zat yang Maha Kuasa. Sehingga capaiannya sampai meskipun itu 73 surah, tapi setiap surahnya ada lafadz jalalah. Tidak hanya itu, semua al-huruful hijaiyah dari alif sampai ya itu bisa dihimpun dalam satu surah. Meskipun surah ini tidak panjang, kurang dari setengah halaman, yaitu pada akhir surah Al-Fat. Coba perhatikan baik-baik dari Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda sampai habis. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Semua huruf hijaiyah ada di situ. Siapa yang bisa mengubah sebuah tesis yang pendek dan merangkum semua huruf-huruf? Siapa? Betul-betul ini kalamullah yang hebat. Karena itu maka di dalamnya diatur beberapa kaifiyah. Ada kaifiyatul ada, bagaimana ilqa yang baik. Dipasanglah satu rambu-rambu menggunakan bentuk mubalaghah. Mohon maaf saya, kalau baris atas itu kan fathah, baris bawah kasroh, yang itu dhammah. Bahasa yang baku pakai tak, itu bukan tak ta'nis, tapi itu tak mubalaghah. Maksudnya dari segi lafziyah saja, kalau membaca fathah buka sungguhan, kalau membaca dhammah mencucu sungguhan, sungguhan. Kalau i sungguhan, jangan miring-miring. Alam taro kaifa, jangan membaca kaifa. Itu bukan i, yang betul kaifa. Seterusnya a'udzubillahi syai, bukan syai, bukan. Karena itu mubalaghah. Itu diatur dalam sebuah kaifiyatul ada yang bagus. Bukan lagi nanti di kaifiyatul waqfi wal ibtida.
mulai masuk ranah pengembangan yang bersifat bagus, di mana kita itu boleh wakaf dan di mana kita itu tidak boleh wakaf karena persepsinya akan buruk. Berkali-kali saya menegur ketika tasmi di surah Yusuf, sering dia wakaf, walaqad hammat bih. Betul, memang Zulaikha memang hammat betul, kemecer betul, ingin betul dengan Sayyidina Yusuf. Walaqad hammat bi, ada wawu, ada lam, ada qad. Iya, benar. Tapi apakah Sayyidina Yusuf juga mengimbangi, mencintai, mau diajak berbuat serong oleh ibu angkatnya sendiri? Enggak. Dia nabi yang maksum. Makanya ada sambungan. Wahamma biha laula, harus wasal, harus wasal. Wahamma biha laula arra'a burhana rabbi. Setiap santri yang membaca walaqad hammat bihi wa hamma biha waqaf, saya suruh wasal. Kalau wahamma biha waqaf, itu artinya Sayyidina Yusuf juga kepingin, dan itu menyalahi ismatul anbiya. Yang betul wahamma biha laula, andai tidak melihat burhana Rabb. Ternyata Sayyidina Yusuf melihat burhana Rabb, maka tidak jadi hamma. Jadi hamma itu enggak ada karena kedahuluan datangnya ro'a burhana Rabbi, jadi hammanya tidak ada. Ini membahayakan jika kita wakaf wahamma biha saja, lalu tidaknya laula an ro'a burhana Rabbi. Di dalam perspektif makna etika, attitude, bagaimana Allah itu membiarkan sifat di tengah-tengah mausuf, di tengah-tengah tesis yang memungkinkan bisa, sehingga ini menjadi pedoman bagi etika atau akhlak para wanita-wanita, para cewek-cewek, apalagi para hafizah. Lihat saja di Qasas, ini indahnya bukan main. Ketika Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam lari dari Mesir ke Madiun, di sini membacanya Madian apa Madiun ya? Ya sama saja. Walamma tawajjaha tilqa Madyan. Begitu sudah ketemu, sudah langsung ketemu, laporan ke Sayyidina Nabi Syu'aib. Kemudian Nabi Syu'aib menyuruh putrinya untuk memanggil pemuda yang nolong tadi. Subhanallah, bahasanya itu bagus sekali, yaitu menggunakan faja'athu ihdahumma tamshi ala istihya'in qalat. Yang saya garis bawahi adalah ala istihya. Kata ala istihya sebagai sifat kepribadian seorang cewek yang sikapnya itu malu, lembut, ala istihya, yang harus malu, lembut, berlembut-lembut itu apanya? Jaatnya, datangnya, atau qolatnya, atau tutur katanya. Kalau sampean wakaf waja'athu ihdahuma ala istihya, berarti cara jalannya tadi, jaatnya tadi itu dengan sopan ala istihya di hadapan laki-laki. Tetapi kalau sampean ibtidaknya ala istihya'in qalat, sambil bersopan-sopan malu-malu dia qalat, bertutur kata kepada cowok yang bukan mahramnya tadi itu, inna abi yad'u liyajziyaka ajra ma saqaita lana.
Indahnya bukan main, meletakkan sebuah sifat di tengah-tengah mahusuf yang berbeda. Daripada angel-angel dibaca al-wasol saja. Faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat. Ya ja'atnya istihya, ya qalatnya istihya. Kesimpulannya cewek itu harus bersopan-sopan, baik cara berjalannya maupun cara tutur katanya. Kira-kira gitu. Nggak bagus bedigasan itu nggak bagus itu. Seperti begitu itu tidak mungkin kita bisa menjumpai di luar Al-Quran yang hebat ini. Karenanya maka semakin hari Al-Quran dengan kerja dirinya sendiri bisa mengubah dunia ini menjadi hidup, menjadi bergairah. Temuan-temuan ilmu semakin hari semakin bagus. Kalau kita ini merujuk The World Population Review atau jumlah penduduk dunia, sesuai The World tadi itu kan penduduk dunia itu sekitar 7,9 miliar. Yang dulu cuma yang beragama Islam itu 1,4 miliar, naik drastis menjadi 1,9 miliar. Berarti kenaikan sampai berapa sekarang itu? Sampai hampir 25%. Subhanallah. Terbanyak mereka yang punya pengetahuan, mereka yang mempunyai ilmu, sehingga catatannya ada sekitar 400 kisi-kisi Al-Quran, keilmuan yang disiratkan Al-Quran dan sekarang bisa dibuktikan sekitar 400. Bukan main buku ini yang mengundang kita. Seorang ulul ilmi, Imam Bilqis, masih banyak kemana-mana kalian akan dituntut untuk itu. Dan harapan kami satu, memang kalian harus menjadi juru bicara Tuhan di dalam dunia nyata seperti ini. Karena itu mohon maaf, ini alim-alim pinter-pinter. Coba di Inggris Raya kemarin laporannya, mereka yang meninggalkan gereja itu ada 500 gereja yang kosong. Kemudian segitu sudah dikonvert menjadi Islamic Center atau menjadi masjid, dan banyak dibutuhkan imam. Saya tawarkan kepada mas-mas di hadapan saya, ada yang siap menjadi imam di London, di Inggris Raya? Loh kok diem? Biasanya setelah ngimami kuliah pendek, tapi ceramahnya bahasa Inggris, bukan bahasa Madura. Loh, kalau sampean itu bertanya balik, lah yang ngomong kok nggak ke situ? Bahasa Inggris saya itu buruk, speaking saya buruk. Saya cuma bahasa Inggris itu bisa 3. I love you and you love me. I dengan you lep-lepan dikali. Kayak iso. Ya saya pernah ya. Untuk itu di dalam keilmuan yang sudah dibutuhkan, saya ingin menyampaikan yang paling dekat saja. Maaf, tafsir yang tersirat di dalam Al-Quran tidak hanya dikembangkan di dunia literatur tafsir saja, tetapi orang sudah mulai meneliti dan mengembangkan dari minimal perspektif filologis. Belum itu nanti background ayat yang oleh kita itu dianggap munasabah, background ayat dan lain-lain. Mereka justru sering meninggalkan background ayat ini menjadi informasi bebas. Contoh. Tahun kemarin saya ke Seoul ke Korea mana? Korea Selatan. Tadi malam sudah saya sampaikan ini, tapi tidak materinya, tapi ke Seoul saja. Ngapain? Ke Seoul, nyambangi keponakan saya yang menjadi personel Blackpink. Mereka
mentertawakan saya. Di celah-celah itu saya ketemu dengan beberapa ilmuwan di sana. Salah satu adalah pemberitaan. Ketika ditanya kenapa di Seoul di Korea Selatan itu paling maju dalam dunia face up, mengupgrade wajah ini dalam 3 jam sudah menjadi cantik. Jadi yang kira-kira yang pesek-pesek itu gak usah sedih lah, dibawa ke Korea aja sebentar itu sudah pulang, sudah cantik gitu, sudah glowing sudah. Kok lebih maju kenapa? Ternyata sejarahnya ini balik lagi ke Al-Quran. Seorang dosen kedokteran bagian kulit ini, spesial kulit, itu menugaskan semua mahasiswanya mencari ayat suci yang bicara tentang kulit. Dari kitab suci manapun, ya pokoknya yang menyinggung masalah kulit. Pada waktu yang ditentukan, semua mahasiswa tidak ada yang berhasil menemukan ayat suci yang bicara tentang kulit, kecuali seorang mahasiswi. Lapor ke dosennya, Pak dosen, ada di dalam Al-Quran satu ayat menyinggung tentang kulit. Dosennya senang, tapi mahasiswinya minder. Pak dosen sayang, konteks ayat itu adalah di neraka, di jahanam besok. Udah, mana ayatnya mana? Lalu dibacakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab. Ketika orang kafir disiksa di neraka, dibakar, kulitnya matang, perotol semua, dan setelah itu diganti kulit baru. Apa kata dosen? Ini yang kami cari, ini yang kami cari, ini Al-Quran ini. Ya para mahasiswa terkejut, apa yang bisa dicari? Kata dosen, inilah Al-Quran yang memberi informasi kepada dunia kedokteran bahwa kulit itu mempunyai sistem peremajaan sel. Ganti baru. Saya ini membaca ayat ini berkali-kali, tapi tidak pernah bisa menemukan kalau ayat ini mengisyaratkan bahwa kulit itu mempunyai sistem peremajaan sel. Bukan saya temukan di Tebu Ireng, tapi saya temukan di Seoul, Korea Selatan. Terus berkembang bagus. Satu lagi yang Quran terus saya balik ke Inggris, ada namanya Dr. William Bird. Ini ahli biologi tumbuh-tumbuhan. Suatu ketika merekam denyut pohon-pohonan dan hasil rekamannya ada suara monoton yang lirih tapi ngeremeng gitu. Kemudian dibesarkan dengan alat osiloskop, ada 1000 kali, didengarkan tetap tidak mengerti. Rekaman ini dikirim ke perguruan tinggi besar di dunia seperti Harvard, Oxford, dan lain-lain. Semua universitas besar yang dikirimi untuk memberi penjelasan ini suara apa, tidak ada yang bisa jawab. Tapi Allah Maha mengerti. Dr. William Burn ini dari ruang tugasnya melewati Islamic Center, di mana masjid di kampus itu banyak mahasiswa berdiskusi. Kok mampir? Kalian sedang apa, Mas? Saya sedang mendiskusikan Al-Quran. Oh, iya. Duduk dia, saya mau bertanya ya. Sekaligus minta tolong. Saya menemukan ini, meneliti ini. Kok merekam denyut pohon-pohonan ini kok ada suara gemuruh seperti ini? Barangkali ada jawabannya di Al-Quran.
Kelompok mahasiswa yang berdiskusi ini, karena dulu khatamnya di Ma'at Ali sini, langsung, oh itu suara pohon sedang bertasbih. Loh, memang di Al-Quran ada. Lalu dibacakan. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa immi syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nih, bertasbih semua ini. Tapi sayang kita tidak bisa mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Ketika saya pertama menyampaikan ini, beberapa kawan yang ahli fikih bertanya, loh apakah anjing itu juga bertasbih? Apakah babi juga bertasbih? Bukankah itu najis mughalladho menurut Fathul Qorib? Saya jawab, iya. Bagaimana anjing yang najis mughalladho bertasbih? Saya jawab, ya menurut kurikulum peranjingan itu sendiri. Perkara anjing, babi dianggap najis itu kan perspektif fikih yang menjustis anjing najis, babi najis. Sementara anjingnya sendiri tidak mengerti apakah dirinya najis apa enggak. Pernah melihat di TV ada kontes anjing yang cantik-cantik bersih. Itu ketika satu krimbat pakai keramas itu dan potong kuku, katembat dan lain-lain, itu sekali ke salon 600.000. Saya tanya, sampomu harganya berapa? Ini kalau ketahuan anjing kontes, sampai akan ditanya, sesungguhnya yang mughalladho itu saya apa kamu? Itu bisa seperti itu. Saya dengar Dr. William Bonin akhirnya sujud karena informasi diketemukan di Al-Quran. Yang terakhir, jangan dibantah. Jangan dibantah. Rumah sakit bersalin di Amerika sebetulnya. Ada dua ibu, yang satu melahirkan bayi laki-laki, yang satu bayi perempuan dalam satu sel. Perawat lupa memberi tanda. Ketika dibersihkan, sudah dibalikkan lagi, bagus. Dua ibu ini sama-sama menyatakan bahwa bayinya adalah yang laki-laki. Yang perempuan tidak diakui. Tidak diakui. Yang diakui hanya yang laki-laki. Sebab saja bayi ibu A mengakui bahwa bayinya laki-laki, ibu B ya mengaku bahwa bayinya yang laki-laki. Lapor ke kepala rumah sakit, ya sudah, masuk laboratorium saja, tes DNA. Ini tes DNA untuk menentukan ibu loh ya, bukan tes DNA-nya Mbak Alawi loh ya, bukan loh. Jangan salah paham loh. Hasil laboratorium tentang DNA bermiripan gen. Akhirnya tidak berani memutuskan. Dokter ini, ketua rumah sakit ini dulu pernah mempunyai teman yang sama-sama kuliah, kalau tidak salah ini dari Libanon. Dia muslim, ya maklum alim lah. Karena nggak ada solusi, nelpon temennya. Mas, di rumah sakit kami ada problem seperti ini. DNA-nya bermilipan. Barangkali ada solusi, sampean kan punya Al-Quran, punya gini. Subhanallah. Teman tadi memberi saran yang di luar nalar, tidak dimengerti. Begini saja, bayi yang laki-laki itu, kalau sudah waktunya mimi, ini maaf loh ya Pak, Bu, mimiknya ini masih ASI loh ya, bukan dot loh ya, ASI air susu ibu. Suruh mimik air susu ibu ke ibu, lalu rekam bagaimana tingkat lahapnya ke ibu A, sudah. Waktunya minum lagi, yang laki-laki ini, bayi laki-laki suruh mimik ke ibu yang B1-nya, lalu rekam. Tentukan
di ibu mana ketika bayi nyusu itu secara lahap. Lahap itu bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Maduranya apa? Hah? Lahap itu gitu loh. Ini yang pengalaman mesti ngerti ini. Mana yang paling lahap? Setelah disebutkan yang paling lahap ke ibu mama, itu ibunya. Itu ibunya yang paling lahap, paling banyak sampai kenyang-kenyang, sampai tidur pulas itu ibunya. Karena ini sama-sama ilmuwan, Mas, kok sampean kok bisa memberikan solusi begitu gimana? Al-Quran sudah mengisyaratkan. Jadi ada makna yang dibalik ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Gak usah bantah. Saya tahu sampean ahli fikih. Ayat ini ayat warisan, ayat asobah, ayat adadur ru'us. Saya ngerti. Sampean belum lahir aku ngerti aku. Ini ayat adadur ru'us, bahwa anak laki-laki itu 2 bagian dibanding anak perempuan. Mislu hadzil unsayain. Iya. Memang pemikiran fuqaha ahli fikih memandang ayat ini memang ayat miros, dan itu benar. Tapi ilmuwan yang satu ini melampaui pemahaman yang betul-betul formal. Ternyata tidak hanya bagian warisan, sampai ke tingkat ketersediaan air susu ibu. Saya ulangi lagi, tingkat ketersediaan air susu ibu untuk bayi laki-laki itu berbeda dengan bayi perempuan. Tingkat ketersediaan bayi laki-laki lebih banyak 2 kali dibanding bayi yang perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.